Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru kita. Perkenalkan, saya Andrea Faku, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pangkep dari SMPN 4 Tatap Tondok Talasan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita nikmat sehingga masih bisa berada di tempat ini. Terima kasih sudah hadir dalam diseminasi hari ini. Jadi ini insya Allah saya mau memaparkan tentang tugas aksi nyata saya modul 1.4 sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pangkep dari SMPN 4 Tatap Tondok Talasan. Adapun materinya yaitu tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Nah, budaya positif itu seperti apa? Itu adalah nilai-nilai kebajikan dan keyakinan yang menjadi karakter pada suatu komunitas atau lembaga. Dan khususnya kita sebagai guru, maka kita harus mampu menjalankan peran untuk menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan di sekolah. Dan untuk itulah hari ini insya Allah kita mau membicarakan membahas tentang konsep-konsep di dalam yaitu konsep utama budaya positif. Pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Lalu motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas. Masih ada selanjutnya adalah segitiga restitusi sebagai hal utama dalam budaya positif ini. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila yang ingin kita wujudkan dalam pembelajaran paradigma baru ini. Jadi paradigma baru itu adalah semacam pendekatan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada disiplin positif. Nah, disiplinnya ini berasal dari disiplinnya yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang dianakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya atau motivasi dari dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia itulah yang ada di dalam atau yang kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Nah, kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu, apa yang terpikirkan di kepala semua kalau misalnya kita mendengar kata kebutuhan dasar manusia? Apalagi? Ya, bertahan hidup ya. Apalagi? Pendidikan. Ya, selanjutnya itu masih di bagian bertahan hidup. Jadi ada menurut kebutuhan mendasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang apapun tindakan kita pasti ada tujuannya. Walaupun dibilang saya tidak bermaksud begini, tidak, pasti ada tujuannya apapun yang kita lakukan. Bahkan contohnya tidur sekalipun. Kalau kita tidur kan tujuannya untuk beristirahat kan? Kemudian, nah di sini inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada bertahan hidup di tengah. Kenapa? Karena itu bisa dibilang pusat dari seluruh kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini kasih sayang dan rasa diterima, kalau kita contohkan dari siswa itu bisa seperti misalnya kalau ada anak yang suka caper, cari-cari perhatian dari gurunya, berarti dia kekurangan atau butuh kasih sayang dan rasa diterima dari gurunya. Kemudian ada kebebasan. Dan ini kebebasan sebenarnya untuk kebebasan untuk berekspresi. Kayak dalam kelas misalnya, dia maunya belajar di luar kelas, tapi gurunya cuma mau di dalam kelas, berarti dia kurang dari segi kebebasan. Tapi siswa juga bermacam-macam nih. Artinya bisa saja ada siswa lebih suka di dalam kelas, ada juga yang lebih suka di luar kelas. Kemudian ada lagi kesenangan. Ini kesenangan dari ini yang suka iseng sama temannya. Bisa saja dia butuh kebutuhan untuk kesenangan. Seperti walaupun mungkin maksudnya cuma untuk menyenangkan dirinya sendiri, tapi terkadang itu berujung kayak bully atau mengganggu temannya. Jadi di situ itu juga termasuk. Nah, penguasaan. Untuk penguasaan, kalau untuk kebutuhan dasar manusia berupa penguasaan, ini bukan masalah penguasaan dalam arti kekuasaan yang menguasai sesuatu, menguasai tempat. Jadi maksud dari kata penguasaan ini kayak untuk memperoleh penghargaan dari orang lain, untuk dihargai. Jadi kalau misalnya anak-anak bertanding untuk memperoleh juara atau apa, artinya kalau dia mendapat juara kan kayak ada semacam penghargaan untuk dirinya sendiri, pengakuan lah. Ya, sebenarnya intinya pengakuan dari orang lain. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah ini motivasi perilaku yang memotivasi oleh manusia untuk melakukan sesuatu. Jadi ada 3 macam motivasi manusia yang dapat berasal untuk melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kadang-kadang kita selama ini waktu saya ikut calon penggerak ini ada kayak pertanyaan. Ini masalah kedisiplinan ke sekolah. Contoh ya, untuk datang ke sekolah. Apakah pertama kita hadir karena memang untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, takut ditegur sama kepala sekolah, atau karena misalnya kita belum berprestasi yang rajin ke sekolah, takutnya penghargaannya akan berhilang kalau kita tidak rajin ke sekolah, tidak rajin ke sekolah. Atau yang ketiga, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai nilai diri sendiri,
cuma tidak terlalu tidak punya jangka panjangnya maksudnya. Tidak efektif, merusak hubungan karena bisa menyebabkan teman-temannya yang lain jadi iri, kemudian mematikan kreativitasnya, menghukum dengan sistem ranking. Itu maka sekarang kurikulum merdeka dihilangkan sistem rankingnya supaya anak-anak tidak saling iri, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah ini kalau misalnya kayak begitu, dapat ranking apa mau ejek-ejek ini bilang nih kau dapat begini, kau dapat begini, itu yang berusaha dihilangkan. Makanya dalam kurikulum merdeka tidak ada lagi sistem ranking. Karena yang diharapkan dari sistem itu bukan masalah kamu dapat ranking atau kamu dapat anu, tapi munculnya perasaan dalam dirinya untuk berusaha untuk memperbaiki pelajarannya sendiri, bukan karena dipaksa atau karena gara-gara sekolah kita harus belajar begitu. Ya, tapi tugasnya berat. Kemudian konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini pada umumnya bisa berasal dari kayak peraturannya. Kalau misalnya kan ada peraturannya kamu tidak boleh terlambat. Hukuman kalau terlambat adalah misalnya membersihkan WC atau apa tuh. Nah itu, tapi itu kesepakatannya, artinya sudah memang dari awal sudah ada nih. Kalau kamu melanggar ini konsekuensinya seperti ini. Nah, kenapa dibilang gagal? Karena ini penguatannya jangka pendek. Artinya, kalau tidak dimonitoring ini, tidak diawasi ini, tidak berjalan sudah kalau begitu. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ini maksudnya saya tadi perlu diawasi. Murid cuma menghormati peraturannya, jadi kalau tidak meneliti gurunya tidak melaksanakan. Kemudian kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kenapa dibilang kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan? Di sini kalau misalnya dia langsung kasih saja konsekuensinya, dia kayak tidak ada perenungan yang salah kayak ini seharusnya saya tidak boleh begini. Karena langsung kena hukum, sudah hukum clear, tidak ada lagi masalah tuh. Ya, jadi agak kurang efektif lah. Nah, ini bukan yang disiplin gagal ya, tapi inilah yang kita akan lakukan, restitusi. Jadi di sini siswa itu diharap bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya, jadi dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain yang mengontrol. Kemudian murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahannya. Nanti akan dibahas di paling akhir ya, tahap paling akhir. Nah, di sini. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya bukan bilang seperti yang selama ini kalau misalnya anak-anak nakal, dihukum, dia tidak dikucilkan dari teman-temannya. Tidak. Jadi tujuan restitusi ini bagaimana membimbing siswa supaya bisa lebih kembali ke teman-temannya lagi dengan karakter yang lebih kuat dan menyadari kesalahannya dan tidak melakukannya lagi. Kemudian ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, jadi berupa tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Seperti kebutuhan dasar yang saya sebutkan tadi. Fokus pada karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi. Kemudian terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, untuk perbedaannya bisa dilihat seperti ini. Maksudnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Guru marah dan guru juga menjadi takut. Sedangkan kalau melalui konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR-nya sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati aturan, tapi sementara. Ya. Nah, kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau restitusi itu tidak ada istilah menyalahkan. Kita berusaha membuat anak-anak untuk menyadari kesalahannya dan berusaha membuatnya berpikir untuk menemukan solusi dan memperbaiki. Jadi kayak bukan langsung dihukum gitu saja. Nah, di dalam di budaya positif ada juga namanya posisi kontrol guru. Ada 5 macam posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, coba
dilihat di sini. Kalau kata-katanya ini kita bisa baca dulu sedikit di sini. Tidak usah dibacakan semua karena kita lihat bersama. Jadi kalau misalnya guru berbuat, guru berkata, hasilnya seperti apa, kaitannya dengan lingkungan berperintah, berkata biarkan saja nanti juga mana lagi pokoknya seperti itu. Kalau yang pembuat rasa bersalah ini, yang suka bilang nih, bukan kecewa Kak Dena, kecewa aku rasa. Kalau yang teman, kalau teman ini, ya ayolah lakukan ibu. Masa kamu tidak mau bantu ibu atau seperti ini? Cuman masalahnya kalau seperti itu ya ketergantungan. Artinya setiap ada masalahnya langsung ibu bantu dulu kalau begini. Kemudian ada pemantau. Kalau pemantau ini kayak menghitung, mengukur, kemudian memberi konsekuensi. Sedangkan manajer, posisi manajer itulah yang tadi kita gunakan di restitusi ya, yang menghargai diri sendiri. Jadi di pertama itu dia juga pertanyaannya, kita korek dulu apa sebabnya dia bertindak seperti itu. Kemudian kami dan ditanyakan apakah dia merasa itu salah atau tidak. Tanyakan keinginan kelasnya bagaimana, tanyakan solusinya seperti apa. Bisa kan dia berpikir untuk membuat solusi untuk memperbaiki hal yang dia lakukan. Oke, next. Nah, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Kalau hukuman berdiri depan barisan, di depan barisan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, bilang lagi sama murid, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Kalau teman, ayolah buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa. Kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Sebenarnya pemantau lebih baik dari ketiga-tiganya ya, tapi yang terbaik itu menurut kita adalah manajer. Nah, kita tanya, apa kamu tahu kesalahanmu? Dan kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Ini ada contoh kasus. Boleh lihat dulu dan Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? silahkan Kamu yang ibu berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. kalau kasus untuk membuat rasa bersalah ya, coba dilihat bagaimana. Nan, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Selanjutnya,
dipastikan dalam posisi teman. Wah, sudah jam berapa ya nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap banyak jenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini adalah saja. Ajar ya Tuhan. Curang kalau begitu. Selamat pagi Bu. Aturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, posisi terbaik dalam posisi kontrol. Panggil lagi. Dipanggil lagi. Nan! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, sekarang ini kita untuk melakukan hal tersebut. Ya. Kemudian selanjutnya, nah di sini tadi ada selalu mengatakan keyakinan kelas. Nah sebenarnya apa keyakinan kelas itu? Apa bedanya dengan peraturan? Jadi keyakinan kelas hampir sama sebenarnya dengan peraturan, sama-sama peraturan. Tapi bedanya kalau peraturan itu biasanya dikeluarkan oleh sekolah atau guru atau wali kelas yang bersangkutan. Sedangkan kalau keyakinan itu
yang mendukung, memotivasi dan mendorong pertumbuhan pribadi. Kemudian, keyakinan kelas itu merujuk pada nilai-nilai, prinsip dan sikap bersama dan yang diyakini dan diterima oleh anggota sebuah kelompok atau kelas. Jadi ini lebih dari sekedar aturan atau regulasi. Ini mencerminkan pandangan dan pemahaman yang dalam mengenai bagaimana anggota kelas harusnya berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Dengan memiliki keyakinan kelas yang kuat dan jelas, lingkungan sekolah juga, lingkungan belajar juga bisa lebih nyaman, harmonis, produktif, dan semua orang jadi bekerja atau melakukan hal dengan tujuan dan nilai yang sama karena adanya keyakinan tersebut. Nah, keyakinan kelas itu bedanya lagi. Ini kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak ya, artinya itu satu peraturan yang bisa memunculkan satu keyakinan bisa memunculkan keyakinan yang lain. Kemudian, berupaya pernyataannya universal, sama seperti tadi. Universal artinya bisa menjadi lebih luas lagi. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak ada kata-kata yang mengatakan tidak boleh, jangan. Jadi kita di dalam itu kayak menggunakan misalnya contohnya datang ke sekolah tepat waktu, menghargai orang lain. Jadi tidak ada, kalau kemarin saya membuat keyakinan di kelas itu mereka anak-anak itu awalnya membuat kata seperti ini, tidak boleh membuli teman, tidak boleh ribut dalam kelas. Jadi kalau dalam keyakinan kelas harus mengubah semua kata negatif menjadi kata yang positif supaya pikiran kita juga selalu positif. Kemudian sedikit saja. Jadi keyakinan kelas itu tidak seperti juga peraturan yang biasanya panjang dengan yang yang detail begitu, tidak detail, sudah sedikit saja agar mudah diingat, tapi bisa mewakili semua peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah dan mudah diterapkan. Jadi artinya tidak boleh bikin keyakinan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan atau diterapkan di sekolah. Kemudian, yang dilibatkan adalah seluruh warga sekolah atau kelas dalam membuatnya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kalau segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ada pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, apakah itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu contohnya bisa menggunakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tidak membuat anak-anak menjadi rendah diri atau merasa kecil atau apa. Jadi awalnya itu kita tanya juga, tidak apa-apa lah kita berbuat salah. Nah, semua orang pernah melakukan salah. Ibu guru juga pernah dulu berbuat salah seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu masuklah kita ke bagian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini kan pasti dalam satu kelas itu ada keyakinan atau itu kesepakatan kelas kan. Keyakinan apa yang telah kita kesepakati dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini. Itu kalimatnya seperti ini. Nah, di sini penjelasannya lebih detail. Jadi kalau misalnya menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian validasi tindakan salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan. Jadi setiap anak itu melakukan kesalahan pasti juga ada alasannya. Berdasarkan kebutuhan yang 5 kebutuhan dasar manusia itu, ya. Kemudian guru berpikir dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kita berubah bergeser dari pemikiran langsung merespon untuk marah atau apa menjadi lebih proaktif. Kemudian mengenali atau mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan.
Jadi murid-murid itu diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik untuk tidak melakukan kesalahan tersebut lagi. Kemudian mampu mengaitkannya dengan tindakan yang sama. Ada contoh lagi di sini untuk penerapan segregasi. Kita lihat ya. Siang saya. Sudah lama nggak ketemu saya? Siang saya. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya cuma tanya Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya Pak, masa saya diam aja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mendekat saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai soal itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Terima kasih. Jadi sekian. Kalau kita tahu ada yang sudah kita cek untuk selesai dan ada yang mau bertanya nggak? Demikianlah pemaparan saya untuk penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Semoga ini ke depannya bisa diterapkan di sekolah. Semoga kita juga bisa bekerja sama, berkolaborasi bersama untuk menjadi guru yang lebih baik ke depannya. Dan semoga juga insya Allah nanti anak-anak juga bisa menerima apa yang kita lakukan terhadap mereka. Baiklah, terima kasih banyak dan terima kasih atas kolaborasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Good morning.
yang kalian inginkan di kelas bahasa Inggris. Oke. Oke, jadi kita sudah membuat beberapa blok notes catatan tentang keyakinan kelas yang kalian inginkan. Sekarang, kali ini ada juga beberapa yang mungkin menggunakan kalimat relatif yang mengatakan jangan, tidak. Jadi kita itu harus harus menggunakan kata positif karena itu perlu diserap masuk ke pikiran kita supaya membuli teman atau apa. Itu pelanggaran keyakinan kelas bukan? Pelanggaran. Karena pasti dalam suatu keyakinan kelas itu pasti ada bilang saling menghormati. Oke, tidak apa-apa. Sudah seperti nanti foto-foto saja. Kemudian dari beberapa ini saya bacakan dulu ya. Ini mana di sana kan? Pertama, tidak datang tepat waktu. Nah, sekarang saatnya saya mau satukan dulu yang mirip, yang sama toh. Jadi sudah dikelompokkan di baris pertama tentang, jadi sudah ada nih. Oh ya, masih ada lagi. Karena di sini menggunakan kata tidak, jadi kita mau ubah menjadi kalimat positif. Dan contohnya itu seperti apa? Atau bisa masuk ya di menghargai ya, menghormati dan menghargai teman, itu masalahnya. Ya, dan jadi kita